Mendagri Singapura klaim ada warganya jadi radikal akibat ceramah UAS. Khilafah itu yang disebutkan oleh Hizbut Tahrir yang kantor pusatnya di London, di dekat King College itu, dibiayai oleh orang-orang barat itu supaya kita betul-betul mabuk terhipnotis oleh kepentingan-kepentingan politik. Kita ini kok seolah-olah ingin dicabut akar budaya kita ini dari kebangsaan kita. Sehingga apa? Ketika otak kita sudah nol, kita dikuasai oleh mereka dan kita didikte menjadi boneka-boneka mereka. Ini kan semua politik. Semua jaringan teror di seluruh dunia hari ini itu semua tujuannya politik. Padahal semua tujuannya adalah membangkitkan revolusi, membentuk toliah-toliah untuk menguasai negara ini. Coba itu, Taliban bangga banget kita usir asing. Hari ini apa? Mereka ngemis-ngemis kepada asing. Ini dunia hari ini. Tidak mungkin satu negara bisa hidup tanpa bantuan negara lain, kafir-kafir lain. Ini yang harus kita pahami. Lalu, apa masalahnya jika khilafah tegak di Indonesia? Jika khilafah tegak di Indonesia, maka semua agama selain Islam akan tetap boleh hidup damai. Jika khilafah tegak di Indonesia, maka pendidikan bahkan kesehatan akan digratiskan untuk seluruh rakyat tanpa terkecuali. Karena kesehatan dan pendidikan adalah hak bagi seluruh rakyat dan juga merupakan kewajiban bagi seorang khalifah untuk melayani rakyatnya. Jika khilafah tegak, maka hukum Allah akan diterapkan secara kafah atau menyeluruh. Tidak ada lagi perzinahan, tidak ada lagi riba, tidak ada lagi miras, dan tidak ada lagi kesyirikan yang secara terang-terangan seperti hari ini. Dan tidak ada lagi umat muslim yang meninggalkan sholat dengan bangganya. Semua akan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa masalahnya jika khilafah tegak di Indonesia? Terhadap ajakan kampreter khilaper yang selalu bermimpi mewujudkan sistem khilafah di negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka tidak akan berhenti, dia akan terus membicarakan itu. Tujuannya satu aja, bukan ingin ditanggapi oleh negara, karena nggak mungkin ditanggapi oleh negara, apalagi sampai diakui sebagai sistem negara. Proposal mereka tuh. Tapi mereka berupaya untuk menjaring orang-orang awam agar menjadi kelompok mereka. Itu yang saya catat tuh. Sementara Anda ngotot-ngotot sendiri, sok tahu sendiri atas nama Islam, atas nama masyarakat, atas nama agama, atas nama Tuhan, atas nama khilafah, yang nggak bakalan bisa terwujud, bos. Nggak bakalan. Otaknya dicuci bersih oleh orang-orang yang pro khilafah, sehingga mereka berani berbohong diri kepada diri sendiri, kepada keluarga, dan juga kepada bangsa bahwa khilafah adalah jawaban untuk Indonesia. Ini sangat-sangat menyesatkan dan penuh dengan hoax atau kabar bohong. Ustadz Abdul Somad disebut telah berada di bawah pantauan otoritas Singapura sejak beberapa waktu terakhir. UAS dianggap telah meradikalisasi sejumlah warga Singapura. Menteri Hukum dan Menteri Singapura, Kasan Guham, pada Senin 23 Mei 2022 melaporkan sejumlah remaja berusia 17 yang mengikuti ceramah UAS meyakini bom bunuh diri sebagai tindakan kemartiran. Remaja itu kemudian ditahan seusai dengan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri pada Januari 2020. Remaja tersebut mengaku telah menonton ceramah UAS melalui YouTube. Dia mulai percaya mati sebagai pelaku bom bunuh diri akan mendapat pahala di surga. Kementerian Dalam Negeri Singapura menyebut ceramah UAS sebagai ajaran ekstremis dan segregasionis. Hal itu dinilai tidak dapat diterima dalam masyarakat multiras dan multiagama negeri Singa. Satbuga menuding UAS sebagai sosok pemecah belah. Atas penolakannya menimpa UAS itu, pendukung UAS membanjiri halaman media sosial Presiden Halimah Yacob, Perdana Menteri Lee Hsien Loong, dan beberapa pejabat lembaga politik lainnya dengan tagar Save Ustadz Abdul Somad. Satbuga mengungkap salah satu komentar di unggahan salah satu pemimpin Singapura bahkan berisi ancaman serangan Singapura seperti insiden 11 Oktober di New York 2001. Satbuga mengatakan komentar itu telah dihapus oleh pihak Facebook Meta. Tak hanya itu, komentar lain juga menyerukan agar Singapura dibom dan dihancurkan.
Pada pekan lalu, MHA mencatat sebelum berangkat ke Singapura, UAS memberikan pernyataan terbuka bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel-Palestina yang dianggap sebagai operasi syahid. UAS juga disebut telah membuat komentar yang merendahkan agama lain. Seperti Kristen, dia menggambarkan salib Kristen sebagai tempat tinggal jin kafir. UAS pun secara terbuka menyebut non-muslim sebagai kafir. Shanmugam mengatakan apabila ada seseorang di Singapura yang mengatakan hal serupa, maka orang itu akan didatangi oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri dan dipenjara. Media asing soroti demo pendukung UAS di Jakarta dan Medan. Singapura pantau misi luar negeri di Indonesia. Demonstrasi terkait penolakan masuk Ustadz Abdul Somad diadakan di Kedutaan Singapura di Jakarta dan Konsulat Jenderal Singapura di Medan pada Jumat 20 Mei 2022 kemarin. Hal itu dilakukan setelah salah satu penceramah kondang Indonesia tersebut ditolak masuk ke Singapura dan dikirim kembali ke Batam pada awal pekan ini. Kementerian Dalam Negeri Singapura mengatakan bahwa Ustadz Abdul Somad telah dikenal untuk mengajarkan ajaran ekstremis dan segregasi. Demo di depan Kedutaan Singapura dimulai sekitar pukul 14.20 WIB dengan pengunjuk rasa membawa bendera Indonesia dan membagikan selebaran yang mencantumkan tuntutan mereka. Para pengunjuk rasa yang merupakan anggota pembela ideologi Syariah Islam menyerukan kecaman atas keputusan Singapura untuk menolak masuknya pengkhotbah tersebut. Mereka menuntut Kedutaan Singapura di Jakarta memberikan klarifikasi atas insiden tersebut dan meminta maaf secara terbuka. Kelompok itu juga meminta Duta Besar Singapura untuk Indonesia untuk diminta meninggalkan negara. Para pengunjuk rasa tersebut berdemonstrasi meskipun diguyur hujan dan bubar sekitar pukul 16.10 WIB. Aksi demonstrasi yang dilakukan pendukung Ustadz Abdul Somad pun tak luput dari sorotan di media asing, Channel News Asia. Beberapa pengunjuk rasa membawa spanduk dengan pesan seperti boikot produk Singapura dan usir Duta Besar Singapura. Para pengunjuk rasa adalah anggota Aliansi Organisasi Islam Sumatera Utara. Seorang perwakilan dari kelompok itu mengatakan bahwa keputusan Singapura telah melukai perasaan umat Islam dan mempengaruhi kedaulatan Indonesia. Kepala Polisi Medan Valentino Alva Tatareda mengatakan kepada CNA bahwa aksi demo berjalan damai. Pada hari Selasa, Kementerian Dalam Negeri Singapura mengatakan bahwa Ustadz Abdul Somad yang tiba di Singapura pada 16 Mei 2022 ditolak masuk dan dikirim kembali ke Batam pada hari yang sama dengan 6 orang lain yang bepergian bersamanya. Mereka menambahkan bahwa Ustadz Abdul Somad juga telah membuat komentar yang merendahkan anggota komunitas agama lain, seperti orang Kristen dengan menggambarkan salib Kristen sebagai tempat tinggal jin. CNA kemudian menyoroti sikap Singapura yang memantau situasi di Indonesia dengan cermat. Ini tercatat pernyataan MHA pada Selasa 17 Mei 2022 lalu yang menetapkan polisi Singapura dalam masalah ini. Pada hari Rabu 18 Mei 2022, Kementerian Komunikasi dan Informasi Singapura mengatakan bahwa akun media sosial dari sejumlah pemegang jabatan politik dan lembaga pemerintah telah dikirim spam oleh pendukung Ustadz Abdul Somad. Kelakar UAS klaim dirinya Ustadz Internasional, Denny Siregar tak terima, sebut Ustadz jago kandang. Pegiat media sosial Denny Siregar tak terima dengan candaan Ustadz Abdul Somad yang menyebut dirinya merupakan penceramah kelas internasional. Sebelumnya, dalam sebuah tayangan video di kanal YouTube Para Bilal berjudul Ustadz Internasional, UAS di depan jemaahnya berkelakar bahwa salah jika dikatakan bahwa dirinya adalah Ustadz Nasional. Pasalnya, dia selama ini telah berdakwah di banyak negara dengan nada bercanda. Ustadz Abdul Somad tak terima jika dirinya disebut sebagai penceramah level nasional. Dalam video itu, UAS awalnya menanggapi ucapan Ustadz Abdul Yasin yang menyebut dirinya Ustadz Nasional. Ia pun mengatakan anggapan yang menyebut dirinya sebagai nasional itu perlu diluruskan. UAS pun lantas membeberkan bahwa dirinya sudah pernah ceramah di sejumlah negara seperti Australia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Bahkan kata Ustadz Abdul Somad, saat di Brunei, ia ceramah di hadapan 4 menteri di negara itu. Oleh karenanya, menurut UAS anggapannya menyebutnya sebagai Ustadz level nasional itu perlu diperbaiki. UAS kemudian mengklaim dirinya sebagai penceramah internasional dan bukan Ustadz asal-asalan alias kaleng-kaleng. Kendati mengaku sebagai Ustadz internasional dan bukan penceramah level nasional, UAS menegaskan hal itu tidak berarti ia merasa sombong. Sebuah portal berita menulis pernyataan UAS soal internasional. Tanggapan layar pemberitaan itu kemudian mendapat ragam komentar dari media sosial. Salah satunya dari pegiat media sosial Denny Siregar. Denny menyebut pernyataan bahwa UAS adalah Ustadz kelas internasional menurutnya adalah sebuah hal yang lucu.
Denny pun meminta agar UAS membuktikan omongannya itu dengan berceramah di depan warga asing.